Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, saya Muhammad Kevin Asibuan dari unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Bengkulu. Di sini saya akan mewawancarai seorang anggota Basarnas atau role model saya adalah Pak Anju. Pertama-tama, Anju. Pertama Pak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dahulu Bapak? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Anju Wilfried Marulitua Sinurat. Saya rescuer dengan jabatan rescuer terampil di Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Bengkulu. Saya mulai bertugas di Basarnas Bengkulu atau di Basarnas itu di tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan lancar. Saya masuk ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama, apa makna ASN berakhlak menurut Bapak? Makna ASN berakhlak menurut saya pribadi yaitu kita bekerja dengan integritas yang tinggi, loyal terhadap atasan, apapun yang diberikan tugas, walaupun terkadang kita masing-masing jabatan itu mempunyai tupoksi, tapi terkadang di luar daripada tupoksi kita ada arahan entah itu dari pimpinan senior, kita tetap melaksanakannya. Yang ketiga, salah satu ASN yang berakhlak menurut saya pribadi, cara kita memperkenalkan diri kita sebagai anggota Basarnas di lingkungan luar. Itu bisa dari cara berpenampilan kita, cara bersikap kita, maupun cara kita bertutur kata dan seperti itu. Oke Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah dari 7 nilai berakhlak, mana yang paling sering Bapak terapkan pada pekerjaan Bapak? Berakhlak, kalau lebih boleh tahu berakhlak itu apa dulu? Yang pertama, berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang selanjutnya, K adalah kompeten, A adaptif, L loyal, dan K kolaboratif. Dari ketujuh makna tersebut, mana yang paling sering Bapak terapkan Pak? Kalau saya berharapnya harmonis, karena di sini kalau kita bertugas atau bekerja di satu instansi atau organisasi, otomatis melibatkan banyak orang. Jadi apabila kita bisa harmonis terhadap sama rekan kerja kita, mudah-mudahan hasil dari kinerja yang diharapkan baik individu maupun organisasi ataupun kelompok itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Bapak ceritakan satu pengalaman atau tantangan yang pernah Bapak alami dan bagaimana nilai berakhlak ini dapat membantu Bapak mengatasinya Pak? Tantangan dalam bekerja terutama di Basarnas, apalagi di rescuer, itu di saat operasi SAR. Karena kenapa? Karena kita bersentuhan langsung kepada masyarakat. Memang namanya kerja sebagai ASN atau pemerintahan pasti bersentuhan dengan publik atau masyarakat. Tapi terlebih lagi Basarnas, kita menghadapi masyarakat yang sedang berduka cita. Oleh karena itu, terkadang tekanan yang datang dari keluarga korban, kadang lebih parah lagi dari masyarakat yang terkadang bukan keluarga korban, tapi ya namanya manusia. Kadang tekanan dari mereka yang tidak berduka cita kadang malah lebih besar lagi. Jadi kalau saya pribadi, berakhlak ini sangat bagus, terutama dari kalimat saya tadi, masalah harmonis tadi. Kita bukan hanya di rekan kerja kita yang harus kita terapkan, ke masyarakat pun harus kita terapkan harmonis tadi. Harmonis karena apa? Dengan adanya sikap harmonis dari kita, tekanan yang besar itu bisa kita minimalisir. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan budaya berakhlak ini Bapak? Tantangan terbesar, apa mungkin dari lingkungan? Ya pasti lingkungan. Atau... Kita di dalam dulu, lingkaran dulu, yang pasti lingkungan. Lingkungan dulu. Karena apa? Karena kenapa? Macam-macam karakter yang ada di lingkungan ini. Ya, orang-orang yang sedang bekerja di, kita katakan lalu kantor SAR Bengkulu. Bukan kita mau berbicara negatifnya, tapi namanya pribadi lepas pribadi itu pasti ada positif dan negatifnya. Ada lebih, ada kurang.
Maka daripada itu pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kita bekerja, apalagi untuk menerapkan ASN yang berakhlak. Tapi saya mempunyai prinsip, kalau di pribadi saya itu 90/1, 90/10. Jadi kita anggap 100%, tapi kita bandingkan 90/10. Kenapa? Kita anggap diri kita ini 90, 10 itu lingkungan. Nah, jadi jangan sampai lingkungan yang mendominasi diri kita. Tapi ada baiknya kita yang bukan mendominasi, kita yang menyikapi, lebih menyikapi lingkungan. Apabila ada hal-hal positif, ya tentu kalau memang itu berdasarkan kemampuan dan jabatan kita bisa kita sikapi. Apabila negatif pun kita bisa sikapi untuk tidak ikut-ikutan gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apa pesan yang Bapak sampaikan untuk ASN? Apa pesan dari Bapak untuk sesama ASN agar nilai berakhlak ini dapat diimplementasikan dengan baik? Pesan saya sesama ASN, kita terapkan lagi satu poin dari berakhlak tadi, yaitu harmonis. Karena kenapa? Dengan saya ulangi lagi, karena dengan kita saling menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama tahu konsep bekerja sama, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan satu lagi, karena kita telah menerima hak, ada baiknya kita melakukan kewajiban. Satu lagi, kalau bisa kita menghindari bersih tegang, karena kadang munculnya walaupun kadang ada dalam diri kita, kadang dari lingkungan kita. Jadi cara kita menyikapi setiap permasalahan yang datang kepada kita, mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan baik. Itu saja. Pak. Terima kasih Pak Anjo. Oke. Sekian podcast dari saya. We are family of Vietnam Jagat Samagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.